Hai cowok, aku Karina. Nama aku Karina, seorang istri dari Kevin, pengusaha yang sedang menanjak karirnya. Kesibukanku sebagai ibu rumah tangga yang membuatku harus melayani suami dengan baik. Menjadi seorang istri benar-benar menyita banyak waktuku. Apalagi sudah ada kehadiran bayi mungil nan lucu yang menemani kami saat ini. Aku punya sahabat, namanya Jessica. Dia benar-benar berbeda denganku. Saat ini dia masih hidup dengan bebas dan bisa kemana aja sesuka hatinya. Duh, panas banget ya hari ini, kataku dalam hati. Duh, mana aku mesti ke arisan ibu-ibu lagi. Segera mandi, aku berangkat ke rumah Jessica. Jessica adalah istri dari partner bisnis suamiku. Dengan tinggi 171 cm dan berat 47 kg, membuat Jessica menjadi bahan obrolan ibu-ibu arisan. Segeralah berangkat aku ke rumah Jessica. 30 menit kemudian, sampailah aku di rumah Jessica. Ku pencet belnya dan ternyata dia menyambutku dengan mengenakan dasternya. "Heh, kok lo masih dasteran sih? Emang jam berapa arisannya?" kataku kepada Jessica. Ternyata aku salah hari untuk datang ke arisan hari ini. Yang ternyata arisannya itu besok. Sontak aku langsung masuk ke rumah Jessica dan bertanya, by the way, di mana suami lo? Kok gak kelihatan?" ujarku kepada Jessica. Jessica bilang kepadaku bahwa suaminya sedang tugas ke Surabaya sambil meminta izin untuk ke kamar mandi. "Oke beb, aku minjem laptop kamu ya," kataku yang melihat laptop nganggur di depan mata. Aku yang sedang menunggu akhirnya membuka laptop Jessica. Perkumpulan rahasia istri muda. Shit, apaan nih? Aku lalu membuka tetapi ada username dan password di dalamnya. Jessica yang melihatku kebingungan lalu mendekatiku. Langkahnya yang gemulai diiringi gelak tawanya membuatku cemberut. Jessica langsung menggodaku dengan berkata, "Gak usah bingung," sambil tangannya iseng meremas dadaku yang mengenakan tank top dan celana panjang hijau. "Yeay, iseng banget sih lo Jess," ujarku seraya membalas meremas dada Jessica dari dalam. Ternyata Jessica ikut perkumpulan ibu-ibu muda. Arisan seperti arisan pada umumnya. Tapi di sana yang menang arisan berarti harus main sama cowok yang sudah disewa. Bagai petir yang menyambarku, aku langsung terdiam bisu. Walaupun aku penasaran dengan arisan tersebut. Dengan cepat Jessica mengambil laptopnya dan memasukkan username dan password. Setelah Jessica menuliskan passwordnya, muncul beberapa inbox di dalamnya. Jessica menjelaskan kepadaku bahwa ini adalah arisan tertutup dan tidak semua orang bisa mengaksesnya. Aku yang penasaran terus bertanya kepada Jessica tentang arisan tersebut. Hingga keluar pertanyaan, "Aku bisa ikutan pas sign up gak Jess?" Tertawalah Jessica sambil mengatakan bahwa ada acara jumpa santai sambil mimi-mimi sore di Senayan. Sambil melepaskan dasternya untuk ganti baju dan segera berangkat. Aku yang masih terdiam hanya bisa diam dan memandangi badan Jessica yang walaupun sudah berusia 34 tahun tetapi masih memiliki dada yang sempurna. Jessica pun sadar bahwa aku memandangi dadanya. Bukannya cepat-cepat menggunakan bajunya, dia malah memainkan bagian dadanya dengan sengaja di hadapanku. "Jess, apaan sih? Geli tahu liatnya." Sambil aku akhirnya keluar kamarnya dan masuk mobil yang diikuti dengan Jessica yang tertawa puas melihat ekspresi kebingungan aku. Aku yang masih kaget hanya kagum melihat Jessica karena di usianya yang sudah 34 dia masih memiliki badan yang sempurna. Akhirnya kami menuju ke daerah Senayan untuk bertemu dengan temannya Jessica yang bernama Rika. Perkenalanku dengan Rika membawa aku akhirnya ikut dalam perbincangan mereka sore itu dan yang berujung membawaku ikut ke rumahnya karena tempat yang kita datangi sudah mau tutup. Di tengah perjalanan, Jessica meminta aku untuk menjemput Dimas, teman lelaki Jessica yang suka pergi dengan geng-gengnya Jessica dan Rika. Aku dan Dimas belum pernah bertemu, tapi aku sudah bisa merasakan ada yang aneh dari hubungan mereka. Tidak lama kita semua menunggu Dimas di Blok M. Akhirnya dia terlihat juga. Ternyata aslinya Dimas lebih tampan dari yang ada di fotonya yang pernah Jessica kasih lihat ke aku. Tanpa banyak basa-basi,
kami segera menuju rumah Rika. Sesampainya di rumah Rika, kami langsung menuju lantai 2 rumahnya. Memang lebih asik di sana. Lantai 1 hanya untuk menerima tamu penting saja. Kalau teman sih langsung ke atas. Selesai menaiki tangga, aku langsung dihadapkan dengan ruangan yang luas. Ada sofa dan juga TV yang lumayan besar. Di sebelah kiri TV terdapat pintu menuju kamar mandi. Di sebelah kanan TV ada tembok kamar Rika. Bila setelah naik tangga, aku belok kanan, maka akan berjalan melewati 2 kamar tamu yang berjejer. Satu tanpa jendela, satu lagi memiliki jendela yang langsung menghadap balkon. Seberang kamar itu langsung ada kamar lagi. Di antara kedua kamar itu diletakkan satu set sofa juga dan tentunya ada pintu besar akses menuju ke balkon. Aku dan Dimas selalu menuju sofa yang dekat dengan TV. Sambil menunggu Jessica dan Rika yang masuk ke kamar karena membahas sesuatu yang aku tidak boleh mengetahuinya. Kami duduk. Aku nyalakan TV untuk memecahkan keheningan. Tiba-tiba dari arah tangga terdengar orang berjalan. Aku balikan badanku untuk melihatnya. Tersenyumlah aku melihat Jessica membawa makanan dan minuman ringan. Dimas langsung menghampiri Jessica, membantunya membawakan makanan dan minuman dan menuju ke meja dekat aku duduk. Jessica terengah-engah setelah mengambil makanan yang dia pesan melalui ojek online. Aku hanya bisa menggodanya. Suruh siapa gak nyuruh kita? Main capcus aja sendirian ambil belanjaan, kataku tetap sambil nyengir. Jessica langsung duduk di sofa sebelah kananku diikuti oleh Dimas. Jess, ini makanannya banyak banget. Buat dimakan 1 RT kali kalau ini, kataku sambil membuka kresek. Anak-anak datang jam berapa? Tanyaku. Aku tahu teman-teman Jessica dan Rika juga akan datang dan sudah janjian di rumah Rika. Ada Dea ya? Tanyaku. Dea adalah wanita gebetan Jessica. Di fotonya dia terlihat sangat feminim. Jessica ini adalah wanita yang bisa dekat dengan wanita dan laki-laki. Status pernikahannya hanya sebagai formalitas belaka. Iya dong, kata Jessica singkat. Pantas aja kamu ngajak aku ketemu. Ternyata ada Dea toh. Alasan aja lo mau ketemu bareng anak-anak, kataku sambil membuka salah satu minuman ringan yang diberikan oleh Dimas. Terima kasih, kataku pada Dimas. Jessica beranjak dari duduk lalu masuk ke kamarnya. Terlihat mulutnya cemberut. Aku dan Dimas akhirnya tertawa-tawa. Berisik kalian, teriak Jessica dari dalam kamar. Aku dan Dimas makin tertawa keras. Beberapa jam kemudian, Jessica dan Rika pamit padaku untuk menjemput teman-teman yang lain. Aku dan Dimas akhirnya hanya menghabiskan waktu dengan menonton TV dan sedikit mengobrol. Aku mau tidur aja deh mas, kataku sambil berlalu ke arah kamar. Dimas juga sempat bilang ingin tidur karena Jessica dan Rika yang belum pulang juga setelah 1 jam pergi. Kami masuk ke kamar. Kamar yang tanpa jendela sama sekali sangatlah sumpek karena hanya ada 1 ventilasi di atas pintu. Pintunya dibuka dikit aja mas, biar ada udara yang masuk, dan lampunya dimatiin biar gak panas, kataku sambil berbaring di kasur yang cukup untuk 3 orang. Dimas melaksanakan perintahku. Setelah itu dia tidur di sebelah kiriku. Kenapa kamu kayak gak mau tidur denganku sih Kar? Tanya Dimas tiba-tiba. Aku memiringkan badanku langsung mengarah pada Dimas. Aku masih normal kok mas. Kalau tiba-tiba aku pengen gimana? Dimas melirik padaku sebentar, lalu kembali memandangi langit-langit kamar. Aku masih perjaka Kar, kata Dimas. Mendengar perkataannya, aku lalu bangkit dan terduduk menyandar pada kepala ranjang. Dimas sekarang yang memiringkan badannya ke arahku, kepalanya mendongak menatapku, kami saling bertatapan. Kamu mau? Mau coba rasanya? Tanyaku. Di dalam hati aku tersenyum-senyum. Asik nih, lumayan dapat perjaka baru pikirku. Dimas pun seperti kaget dan takut tidak bisa memenuhi ekspektasi aku. Aku kan cuma mau ngasih kamu nyoba rasanya, bukan minta dipuasin, jawabku. Dimas menyuruhku tiduran kembali. Aku menuruti kemauannya. Dalam posisi tidur dan saling berhadapan, kami rasanya masih saling canggung. Dimas tersenyum lalu menggodaku. Ayo, kata Dimas. Tanpa basa-basi lagi, Dimas langsung mencium bibirku, melumatnya penuh nafsu.
Tubuhnya bergerak menindihku, terus bergerak menggerayangiku. Tangan kirinya lalu bergerak ke atas. Aku mendesah nikmat. Dia melepaskan ciumannya lalu berbisik, "Jangan mendesah, ntar kedengeran anak-anak kalau pada pulang nanti," katanya. "Oh, aku lupa," jawabku. Kami melanjutkan ciuman sampai Dimas terlihat puas sambil tetap menggerayangiku. Dimas selalu terburu-buru membuka pakaianku dan aku cuma tersenyum melihat tingkahnya. "Nyantai dong mas," kataku. Maaf, aku udah gak sabar," jawabnya sambil terus melucuti pakaianku.